Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Akhwarizmi, NIM 2019 101103110317. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai manajemen law firm. Yang pertama, di sini ada prinsip-prinsip manajemen organisasi. Nah, jadi dalam law firm juga atau kantor hukum harus mempunyai prinsip manajemen organisasi ya, supaya law firm tersebut bisa sistematis dan terstruktur dalam menjalankan visi dan misinya. Apa aja prinsip-prinsip manajemen organisasi? Yang pertama itu ada planning. Planning ini adalah sebuah perencanaan. Perencanaan mengacu pada estimasi sumber material manusia dan sumber yang tersedia bagi organisasi untuk pencapaian tujuan organisasi dengan ekonomi dan efisien. Jadi di dalam law firm juga harus ada perencanaan, harus ada planning untuk menjalankan program-program yang sudah dibuat atau yang sudah tersusun oleh law firm itu sendiri, supaya law firm itu bisa mencapai visi dan misinya gitu. Terus yang kedua ada organizing, yaitu pengorganisasian. Organisasi adalah struktur administrasi yang mengoperasionalkan berbagai kegiatan. Jadi di dalam law firm juga harus ada sebuah pengorganisasian, yaitu pengorganisasian itu adalah mengoperasionalkan atau menjalankan tugas-tugas dari law firm itu sendiri gitu. Terus yang ketiga ada staffing, pengadaan tenaga kerja. Ini mengacu pada aspek personil seperti rekrutmen, pengangkatan, promosi, disiplin, pensiun, dan lain-lain. Ini adalah salah satu fungsi terpenting untuk mencapai organisasi. Nah, jadi di dalam law firm juga sama seperti organisasi, itu harus mesti ada sumber daya manusianya, harus ada tenaga kerja seperti rekrutmen, pengangkatan. Jadi apalah sebuah arti organisasi atau sebuah law firm jikalau tidak ada sumber daya manusianya gitu. Jadi ada instansinya tetapi tidak ada sumber daya manusianya, ya instansi itu tidak akan bisa berjalan, tidak akan bisa mencapai sebuah misi dan visinya. Jadi perlu adanya sumber daya manusia gitu supaya bisa terjalankan. Misalkan sumber daya manusia itu bisa diisi oleh beberapa bidang di law firm itu sendiri. Misalkan seperti advokat yang bergerak di bidang litigasi atau advokat yang bergerak di bidang non litigasi. Kira-kira seperti itu. Nah, terus selanjutnya di poin keempat ada directing atau pemberian arah. Ini mengacu pada perintah yang dikeluarkan oleh para manajer kepada bawahan yang mengarahkan kegiatan administrasi gitu. Nah, jadi pengarahan ini sama ya, maupun itu di organisasi ataupun itu sebuah instansi yang namanya ketua atau atasan itu mesti memberikan arahan atau memberikan penjelasan kepada bawahannya gitu supaya bawahannya juga bisa diberi masukan supaya bawahannya juga mengerti apa-apa yang harus dikerjakan. Terus selanjutnya ada koordinasi pengorganisasian. Ini berarti mengamankan kerjasama dan kerjasama tim antara berbagai unit dan di antara karyawan. Nah, jadi pengorganisasian ini sangat penting ya di sebuah law firm ataupun organisasi, yaitu saling mengingatkan atau memantau kinerja satu sama lain gitu. Jikalau ada mungkin saja ada kesalahan atau ada kekosongan, mungkin bisa diberi arahan, mungkin bisa di handle atau diberi
masukan gitu. Nah, jadi pengorganisasian ini atau memantau ini sangat diperlukan gitu. Nah, terus selanjutnya ada reporting ataupun laporan. Melalui pelaporan, manajemen terus menginformasikan berbagai aktivitas yang terjadi di dalam organisasi. Ini mungkin memerlukan tindakan berbagai perbaikan berdasarkan umpan balik. Nah, jadi begitupun di law firm atau organisasi, laporan itu perlu ya untuk memberikan atau menyampaikan sebuah informasi yang penting, entah itu informasi yang terbaru ataupun informasi yang sudah terjadi. Nah, itu sangat diperlukan gitu loh. Misalkan di sebuah law firm nih ada informasi mengenai eh, kasus-kasus terbaru gitu loh untuk masyarakat yang kurang mampu. Nah, mungkin saja dari informasi tersebut law firm itu atau kantor hukum itu bisa memberi bantuan gitu. Terus selanjutnya adalah budgeting atau penganggaran. Ini mencakup seluruh bidang administrasi keuangan. Seiring keuangan adalah darah kehidupan dari setiap organisasi. Fungsi penganggaran ini sangat penting dalam berfungsinya organisasi manapun. Nah, jadi maupun itu organisasi ataupun instansi itu perlu ya adanya penganggaran dana karena penganggaran dana itu ya bisa dikatakan sebagai darah kehidupan gitu loh. Alir apa ya? Sebuah darah kehidupan untuk menghidupkan biaya-biaya program-program yang perlu untuk pengeluaran anggaran atau biaya gitu dari kegiatan Novom itu sendiri atau kegiatan eh, organisasi. Nah, terus selanjutnya ada konsep manajemen. Nah, konsep manajemen ini ada 4 konsep yang sudah saya buat. Yang pertama itu konsep manajemen. Nah, konsep manajemen sebagai ilmu pengetahuan. Nah, manajemen ini dapat menjadi rujukan atau dasar ilmu keputusan di dalam perusahaan maupun kehidupan manusia. Secara umum, dengan ilmu manajemen proses manusia bekerja sama dapat diukur dan dievaluasi. Mengapa konsep manajemen itu bisa dikatakan sebagai ilmu pengetahuan? Nah, jadi ketika kita di dalam sebuah instansi atau di dalam sebuah organisasi, tentunya ada sebuah uh, memanage ya, entah itu memanage waktu, memanage dari segi keuangan ataupun dari kerjanya. Nah, dari situ kan kita mendapat ilmu ya, mendapat wawasan juga gitu loh, sehingga ini bisa mengembangkan soft skill kita ataupun hard skill ataupun mengembangkan kita dalam bekerja gitu loh di dalam sebuah organisasi ataupun instansi tersebut. Nah, jadi ilmu pengetahuan itu bisa datang dari mana saja ya dan bisa datang dari siapa aja gitu loh. Nah, jadi kalau misalkan kita sudah di dalam organisasi ya kita sudah mengetahui gitu loh tentang manajemen waktu atau memanage waktu, memanage biaya gitu dan memanage administrasi dan lain sebagainya. Nah, dari hal-hal itu kita tanpa kita sadari ya kita bisa mengembangkan diri kita gitu atau bisa uh, memanage organisasi, mengembangkan organisasi dan lain sebagainya. Mendapatkan relasi pun itu sebuah ilmu kita gitu. Terus selanjutnya ada konsep manajemen sebagai seni. Nah, kenapa manajemen itu sebagai seni? Manajemen bukan hanya sebatas teori, ilmu ini bergerak fleksibel seperti seni yang terkadang bisa diprediksi ketika berada di lapangan. Manajemen dibutuhkan untuk bisa bekerja fleksibel dalam menghadapi segala tantangan. Nah, jadi kenapa manajemen ini sebagai seni? Nah, seni ini nggak melulu tentang teori, nggak melulu tentang belajar, tetapi kita juga bergerak di lapangan. Kita juga bisa melihat hal-hal yang terjadi ketika di lapangan sehingga
itu bisa menjadi sebuah pembelajaran untuk kita semua gitu. Misalkan nih kalau di law firm, kita sebagai advokat kita harus menyelesaikan sebuah sengketa-sengketa. Nah ini kan gak cuma teori doang, kita harus terjun ke lapangan, kita harus menemui kliennya, kita harus mengurusi persidangannya, kita juga harus bisa mengurusi administrasi hukum yang diperlukan gitu. Nah ini kan sebagai seni ya, jadi kita juga perlu terjun ke lapangan supaya kita mengetahui hal-hal apa aja yang harus terjadi dan cara menyelesaikannya gitu. Nah, terus yang ketiga ini ada konsep manajemen sebagai profesi. Nah, konsep manajemen sebagai profesi merujuk pada profesi manajer atau staf manajer manajemen yang bekerja secara profesional untuk perusahaan dan mendapatkan gaji sesuai dengan keahlian mereka. Nah, kenapa manajemen sebagai profesi? Ya, profesi apa aja ya. Di dalam sebuah instansi juga pasti ada manajemennya, terus juga ada sebuah profesinya. Katakanlah kalau di hukum ada LKBH atau LBH atau ILKBHI ataupun law firm. Nah, di dalam instansi-instansi hukum itu kan pasti kan ada sebuah manajemen gitu loh. Nah, di situ juga kan pasti kan ada profesi-profesi yang dibutuhkan. Mungkin saja seperti advokat atau notaris atau kejaksaan atau kepolisian gitu loh. Jadi manajemen juga nggak melulu kita tentang belajar gimana sih caranya memanajemen organisasi enggak, tetapi juga ada sebuah profesi gitu yang harus dibayarkan karena kinerja-kinerjanya gitu. Nah, terus yang selanjutnya adalah terakhir ada konsep manajemen sebagai proses. Manajemen merupakan sebuah cara pengelolaan yang berarti membutuhkan waktu untuk bisa mencapai hasil yang diinginkan. Proses ini berkaitan erat dengan hasil fungsi manajemen dalam perusahaan. Nah, manajemen juga bisa dibilang sebagai sebuah proses. Nah, di dalam sebuah hidup juga ya, di instansi atau organisasi itu nggak semuanya serba instan. Nggak semuanya bisa digapai dengan mudah, harus bisa jadi langsung gitu, enggak. Tetapi semuanya harus butuh proses, semuanya harus butuh hal yang bisa diperjuangkan gitu loh. Nah, kalau misalkan di organisasi kan pasti kan ada beberapa proses yang perlu kita lewatin, kayak misalkan kita harus membuat program-program, kita harus rapat dan lain sebagainya. Begitupun sama kalau di law firm. Law firm juga pasti ada sebuah prosesnya, kayak misalkan eh, membuat program law firm juga ataupun menyelesaikan sebuah sengketa dari klien gitu. Nah, itu kan dari hal itu kan sebuah proses ya. Kita di persidangan, kita membantu klien, terus juga kita membuat administrasi hukum. Nah, itu kan sebuah proses supaya proses itu bisa mencapai tujuan apa yang kita inginkan. Sama begitupun law firm. Law firm juga kan pasti ada misi dan visinya. Nah, supaya mencapai misi dan visinya, ya harus melewati beberapa sebuah proses begitu. Nah, terus selanjutnya ada konsep fungsi manajemen. Yang pertama, perencanaan. Manajemen berfungsi untuk memberikan arahan, koordinasi, dan pengendalian yang baik berdasarkan rencana yang sebelumnya telah ditetapkan. Namun dalam menjalankan proses manajemen, perencanaan yang dibuat tidak harus mutlak dijalankan. Bisa saja perencanaan tersebut berubah sesuai dengan situasi yang ada. Namun perencanaan ini tetap penting dilakukan, adanya rencana bisa membuat semua terkonsep dengan baik sehingga setiap pelaksanaan dilakukan akan memiliki patokan dasar yang baik sehingga setiap langkah penting yang diambil tidak seenaknya. Rencana yang baik juga memungkinkan tujuan dari organisasi atau perusahaan dapat tercapai. Selain itu, planning juga berfungsi untuk membuat strategi agar suatu ketidakpastian bisa menjadi lebih terarah di masa depan. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal bahwa perencanaan itu penting ya supaya sebuah rencana itu
bisa tersusun rapi supaya bisa tersistematis dan bisa terstruktur lebih jelas. Yang tadinya tidak jelas karena kondisi yang tadinya tidak ada kepastian karena sebuah situasi juga. Nah, itu ketika kita mempunyai planningnya, planning kedua katakanlah, itu bisa ada kepastian yang tadinya tidak ada kepastian karena kondisi, karena kita membuat planning atau sebuah perencanaan itu bisa saja menjadi sebuah kepastian. Terus selanjutnya ada pengorganisasian. Nah, pengorganisasian ini menurut Henry Fayol, pengorganisasian ini dilakukan dengan mengelola sumber daya yang ada dengan baik sampai dengan melakukan pengaturan agar rencana yang sudah ada dapat berjalan sesuai perkiraan. Dalam menjalankan fungsi organisasi ini terdiri dari 4 tingkatan, di antaranya adalah pembagian tugas, terus pembagian tugas menjadi satu pengarahan, ada jenjang organisasi dan tingkat sentralisasi. Adanya pengorganisasian ini akan membuat pelaksanaan tugas menjadi lebih efisien dan efektif. Kenapa harus ada sentralisasi atau sistem terpusat? Hal ini lebih mudah untuk pengelola organisasi. Jadi perintah yang diberikan harus dalam satu kesatuan yang disetujui oleh tingkatan paling atas atau ketua. Jika semua orang memberikan pengorganisasian, tentu hal ini akan menimbulkan kebingungan kepada siapa mereka harus patuh dan tugas apa ya sebenarnya mereka harus kerjakan. Lain halnya jika pengorganisasian ini tersebut dilakukan secara terpusat sehingga setiap orang lebih mudah untuk menjalankan tupoksinya sesuai yang diberikan oleh orang yang berwenang. Jadi pengorganisasian ini harus menjadi satu arah, harus menjadi satu kesatuan gitu loh. Nah, katakanlah misalkan si ketuanya ini memberi arahan kepada si bawahannya. Nah, itu kan harus satu arahan ya. Coba misalkan semua orang itu punya wewenang untuk mengkoordinasikan, memberi arahan. Nah, jadi kan misalkan si bawahannya kan bingung gitu. Saya harus patuh sama siapa ya? Arahan apa ya yang harus saya jalankan? Nah, kalau misalkan semua orang mempunyai wewenang untuk memberi arahan atau memberi koordinasi kan itu kan eh, bawahannya kan bingung gitu loh, harus patuh sama siapa. Nah, kalau misalkan cukup satu orang yang memberi arahan, nah kita kan nggak bingung gitu loh. Kita kan sudah jelas nih eh, arahan siapa nih yang harus saya jalankan. Oh, ketua saya gitu. Oh, atasan saya gitu. Nah, terus yang ketiga ada pengarahan. Fungsi manajemen lainnya yaitu pengarahan atau briefing. Pengarahan juga diperlukan untuk staf kegiatan yang melibatkan banyak orang seperti organisasi atau perusahaan. Sebutkan fungsi manajemen pengarahan ini diberikan untuk memudahkan proses pelaksanaan tugas agar berjalan sesuai harapan. Pengarahan biasanya diberikan dari tingkat atas ke bawah, contohnya dari manajer ke karyawan. Arahan ini diberikan untuk SDM sumber daya manusia yang termasuk dalam anggota dari perusahaan atau organisasi. Adanya briefing sebelumnya juga meminimalkan resiko kelelahan yang dilakukan oleh karyawan. Nah, jadi sebuah pengarahan juga perlu dilakukan gitu loh untuk eh, supaya berjalan sistematis dan efisien dan efektif. Nah, pengarahan ini harus dilakukan oleh sang koordinator ataupun ketua ataupun atasan karena mereka lah yang bertanggung jawab untuk menjalankan roda organisasi ataupun roda law firm gitu loh. Maju atau mundur, berkembang atau mundurnya itu tergantung sebuah dari nahkodanya itu sendiri gitu loh, tergantung dari ketuanya apakah dia bisa memberi arahan baik ataupun dia bisa memberi arahan yang tidak baik. Kalau misalkan dia memberi arahan yang baik ketika briefing ataupun ketika rapat, maka sebuah organisasi atau sebuah lowongan tersebut
akan bisa berjalan dengan lancar dan dengan baik. Nah, koordinasi. Nah, fungsi-fungsi manajemen yang tak kalah penting adalah bertujuan untuk koordinasi atau menyelaraskan kegiatan. Adanya koordinasi antara divisi atau sesama divisi akan membuat tujuan perusahaan menjadi lebih mudah dan tercapai. Koordinasi yang baik dilakukan interaksi yang efektif kepada rekan kerja atau bawahan. Interaksi ini harus terjalin secara harmonis dan semangat kekeluargaan. Dengan demikian, anggota dari perusahaan tersebut bisa menjalankan kerjasama tim dengan baik. Adanya koordinasi ini ditandai dengan bentuknya rapat rutin untuk mencari suatu solusi dari permasalahan yang terjadi dari perusahaan. Selain itu, fungsi dari koordinasi juga berguna untuk mencapai suatu kesepakatan dengan mudah dengan sesuai impian bersama. Nah, koordinasi ini penting ya supaya tidak ada miscommunication. Jadi semuanya itu terhubung dalam satu perintah. Mengapa kok organisasi penting? Nah, kalau misalkan di sebuah acara gitu ya atau di sebuah organisasi, ya tentunya kan pasti ada sebuah miscommunication ya. Yang satu misalkan bilang iya, yang satu lagi bilang tidak. Nah, itu kenapa miscommunication itu sering terjadi? Ya karena kurang adanya koordinasi gitu loh. Nah, coba kalau misalkan koordinasinya lebih kuat, lebih bisa mengkoordinatorkan yang lain. Nah, pasti kan tidak ada miscommunication, semuanya menjadi satu, menjadi terhubung dari satu perintah gitu. Kalau misalkan koordinasinya baik, bagus, ya semuanya akan berjalan dengan lancar. Tetapi kalau misalkan koordinasinya jelek, ya pasti ada miscommunication. Kalau misalkan ada miscommunication, semuanya berantakan, nggak bakal bisa berjalan dan lain sebagainya. Terus selanjutnya ada pengendalian. Pengendalian bertujuan untuk memantau proses berjalannya suatu kegiatan. Selain itu, fungsi ini juga berguna untuk memastikan semua kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dapat berjalan dengan baik. Adanya pengendalian juga berguna untuk membuat perusahaan menjadi lebih berkembang. Hal ini karena pengendalian akan lebih mencegah resiko kerugian yang mungkin terjadi. Setiap tugas akan dipantau secara seksama untuk memastikan kepada apakah sudah sesuai dengan standar atau tidak. Selain itu, dari pengendalian ini Anda bisa melihat bagaimana evaluasi ke depannya. Hal ini karena setiap kegiatan yang nantinya akan dilaksanakan akan selalu ada masalah, ada hambatan yang akan dihadapi. Dari hasil pemantauan tersebut dapat dianalisis bagaimana cara pemecah masalah terbaiknya. Nah, pengendalian ini bisa dibilang pemantauan ya. Pemantauan ini ya bisa dilakukan oleh ketua atau dari ketua bidang masing-masing ataupun dari satu sama lain. Jadi pemantauan ini sangat diperlukan gitu ya. Jadi kalau misalkan ada satu kesalahan itu bisa diperbaiki. Kalau misalkan ada sebuah kesalahan itu bisa dilihat, dievaluasi, dibenahi, diperbaiki dan uh, dijalankan bersama-sama. Katakanlah kalau misalkan tidak ada pemantauan, terus tidak ada kesalahan, ya siapa yang bisa menegur gitu loh, siapa yang bisa mengevaluasi, siapa yang bisa membenahi gitu loh. Jadi perlu adanya pemantauan gitu. Jadi supaya saling mengingatkan satu sama lain, supaya membenahi satu sama lain, memperbaiki dan merubah dari nol gitu loh, menjalankan bersama-sama. Dan yang terakhir, materi yang terakhir yaitu company profile law firm. Nah, ini adalah profil law firm. Nah, ketika kita mendirikan law firm, apa aja sih yang perlu dicantumkan dalam profil kita supaya menarik para
perhatian klien gitu loh, supaya law firm kita bisa dikatakan banyak diminati gitu. Yang pertama ada mengoptimalkan profil firma. Nah, strategi dalam mengoptimalkan profil adalah bagaimana menyusun company profile semenarik mungkin sehingga mengundang calon klien. Contohnya dituliskan visi layanan hukum, struktur law firm, manfaat, nama-nama advokat, dan lain-lainnya. Intinya, di area teknologi informasi situs internet sebaiknya lapak untuk mempromosikan law firm. Lalu, kami kemas semaksimal dan menarik mungkin agar orang-orang terkesan dan kemudian berminat menggunakan jasa hukum law firm kami. Nah, maksudnya gimana? Supaya law firm kita bisa menarik perhatian orang-orang sehingga ketika orang-orang itu mempunyai sengketa atau mempunyai perkara, dia akan bertujuan atau mengarah kepada law firm kita. Nah, yang pertama kita harus mengoptimalkan profil law firm kita. Nah, di dalam profil law firm kita harus mencantumkan hal-hal yang penting, hal-hal yang bisa semenarik mungkin sehingga menarik perhatian klien kita. Nah, di situ bisa saja kita tulis visi dan misi kita untuk mendirikan law firm itu apa sih gitu. Terus ada struktur law firm, kayak misalkan ada ketuanya, ada bendaharanya, ada sekretarisnya, ada non litigasinya, ada litigasinya gitu loh. Terus juga ada manfaatnya. Nah, kita juga tulis manfaat nih. Manfaat apa aja sih kalau klien itu datang ke law firm kita gitu loh. Manfaat apa aja sih di law firm kita gitu loh. Sehingga eh, klien ini bisa merasakan manfaatnya gitu. Terus nama-nama advokatnya gitu. Kalau perlu ditambahin juga pelayanan hukumnya. Nah, pelayanan hukum ini penting gitu loh. Nah, kenapa? Setiap orang itu kan mempunyai perkara berbeda-beda ya, mempunyai perkara masing-masing gitu loh. Nah, jadi kita juga harus bisa menuliskan pelayanan hukum, macam-macam pelayanan hukum yang bisa diberikan oleh klien kita. Bisa saja pelayanan hukum tentang ketenagakerjaan atau tentang kelingkungan atau tentang non litigasi, litigasi ataupun hukum pidana, perdata. Terus juga kita cantumkan tentang tata negara bisa, administrasi hukum bisa gitu. Jadi eh, berbagai pelayanan hukum itu bisa kita cantumkan gitu loh sesuai dengan tupoksi advokat kita masing-masing gitu loh. Jadi kan kalau misalkan semakin banyak pelayanan hukum kita itu semakin orang itu menarik gitu loh. Wah, law firm ini banyak banget nih pelayan hukumnya, berarti law firm ini sangat baik gitu, sangat bagus. Nah, tuh. Terus selanjutnya ada eh, mempertegas identitas company branding atau mempertegas eh, identitas firma. Nah, jadi identitas firma juga ini sangat penting ya untuk dicantumkan ke profil law firm kita. Kenapa? Setiap firma itu kan mempunyai di bidang masing-masing ya, mempunyai ahli bidang masing-masing, entah itu di bidang perdata, ataupun di pidana, ataupun di tata negara, ataupun di ketenagakerjaan, di administrasi hukum, dan lain sebagainya. Nah, itu semua law firm itu, semua kantor hukum itu mereka mempunyai keahlian masing-masing gitu. Jadi tonjolkan dan dipertegaskan law firm kita ini menonjolnya di mana ya, ahlinya di mana ya. Katakanlah kalau misalkan di pidana dan perdata, kita cantumin di profil law firm kita gitu loh. Nah itu katakanlah misalkan ada seseorang yang
dia itu punya sengketa atau perkara dalam kasus pidana. Dia tuh gugup, dia tuh nggak bisa diperdata. Pasti dia akan mencari sebuah law firm yang ahli, yang bergerak di bidang pidana ataupun perdata. Pasti mereka mencari gitu. Nah, kalau misalkan kita tonjolkan di pidana perdata, pasti mereka akan datang ke kita. Misalkan begitu. Terus tonjolkan profil individu. Nah, jadi orang itu nggak hanya mencari integritas atau identitas dari law firm kita gitu loh. Misalkan law firm kita bergerak di bidang pidana. Mereka mencari itu, tetapi tidak hanya mencari itu, tetapi mereka mereka juga mencari advokat-advokat atau pengacara-pengacara yang bekerja di law firm tersebut gitu loh. Nah, kalau misalkan pengacara itu ternama, terus pengacara itu apa namanya jam terbangnya tinggi dalam menyelesaikan sengketa, pasti orang tersebut akan mencari pengacara tersebut gitu loh. Mana ada sih orang yang mencari pengacara atau advokat yang jam terbangnya sedikit atau namanya tidak ternama? Tidak. Pasti mereka akan lebih mencari advokat-advokat yang ternama gitu loh, yang jam terbangnya eh, banyak gitu loh. Maka di profil hukum kita juga harus mencantumkan integritas dari si pengacara tersebut gitu loh. Bahwa pengacara tersebut misalkan eh, memenangkan misalkan seberapa banyak sih eh, yang mereka menangkan gitu loh dalam sebuah perkara gitu. Terus pengacara ini juga katakanlah dia ini pengacara ternama gitu loh, bisa menyelesaikan semua bidang, terus juga beberapa kali memenangkan sebuah persidangan gitu. Nah, jadi kan kalau misalkan integritas firma kita baik, bagus, terus juga ditambah pengacara-pengacaranya yang profesional. Mana ada sih orang yang nggak tertarik gitu loh sama profil hukum kita, ke law firm kita, pasti orang juga tertarik gitu. Nah, terus kembangkan jaringan. Nah, kembangkan jaringan ini penting juga gitu loh, supaya orang-orang itu mengenal terkait law firm kita gitu. Bisa saja kita eh, membuat penyuluhan hukum, terus juga kita bisa membuat seminar ataupun kita menjadi pembicara acara-acara hukum. Nah, dari situ kan kita semakin semakin banyak kenal orang gitu loh, semakin banyak yang mengenal kita dari hal-hal tersebut. Nah, semakin kita eh, apa ya membuat acara atau menjadi eh, apa menjadi pembicara, nah itu kan semakin kita dikenal banyak orang gitu loh. Oh, si orang ini pengacara ini dari law firm si A gitu loh. Si pengacara ini bergerak di bidang ini gitu. Nah, itu kan semakin memperluas relasi lah istilahnya. Kan semakin bagus juga. Nah, mungkin itu aja yang harus dicantumkan di profil hukum kita. Nah, dari 4 poin yang harus kita cantumkan di profil hukum kita, itu nggak melulu kita cantumkan di website resmi profil hukum kita juga. Nah, di era teknologi yang serba canggih, yang semakin berkembang ini, bisa saja kita cantumin lewat media sosial atau media berita. Misalkan media sosial bisa kita cantumkan di Twitter, TikTok, Instagram gitu. Apalagi TikTok kan algoritmanya tinggi, bisa kita cantumkan ke TikTok juga gitu. Karena kan semua orang itu kan mengakses melalui internet ya, apalagi di medsos semua orang tuh pasti mengakses di medsos gitu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari materi manajemen law ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.